Film diawali dengan prolog yang menjelaskan pada bulan Maret tahun 2011 saat musim semi di Arab. Di sana gerombolan teroris melarikan diri ke Suriah yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka melakukan eksekusi massal dan menghancurkan monumen arsitektur. Dan kini negara dengan sejarah ribuan tahun telah terjadi kekacauan. Ketika situasi memburuk, pemerintah Suriah meminta bantuan Federasi Rusia. Lalu operasi Angkatan Udara Rusia dikerahkan untuk membantu warga Suriah dalam perang melawan terorisme. Pada tanggal 24 November 2015, semua perjanjian Rusia ditusuk dari belakang. Rupanya pesawat F-16 Turki menembak jatuh sebuah pesawat pembom Rusia di dekat perbatasan antara Suriah dan Turki. Pesawat itu pun jatuh di Suriah Utara. Dan inilah dia kisahnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan Letnan Kolonel Oleg yang merupakan pilot Angkatan Udara Rusia dan ada navigatornya bernama Kapten Muropyov. Di sana terlihat mereka menyembunyikan parasut lalu dengan segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian terlihat sekelompok pasukan bersenjata datang untuk mengejar mereka. Mereka pun terus berlari jauh masuk ke dalam hutan dan pihak musuh juga terlihat terus mengejar. Dan saat terus berlari, Muropyov tanpa sengaja menabrak kawat ranjau asap sehingga posisi mereka pun terdeteksi oleh musuh. Pihak musuh juga memiliki penembak jitu yang menembak mereka, namun mereka berhasil bersembunyi. Agar lebih mudah untuk melarikan diri, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Dan rupanya, ya, semua ini hanya simulasi latihan. Ternyata para pilot pesawat berlatih bersama dengan pasukan operasi khusus Angkatan Darat Rusia di bawah komando Mayor Zakharov. Setelah melaksanakan latihan, Oleg pun pulang ke rumah dan berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Sementara di pangkalan udara, di sana kepala Angkatan Udara Rusia bertemu dengan Oleg. Oleg diberitahu jika pemerintah Rusia memutuskan untuk membantu warga Suriah melawan terorisme. Untuk itu, pasukan Rusia akan dikirim ke Suriah dan mereka membutuhkan 2 pesawat bomber. Karena beberapa nama pilot sudah didaftarkan, untuk itu kepala Angkatan Udara meminta pendapat Oleg untuk memilih yang terbaik. Dan akhirnya Oleg beserta navigatornya kembali ditugaskan. Sementara itu, Muropyov tidak sengaja bertemu dengan istri Oleg. Muropyov pun lantas memberitahu istri Oleg tentang misi yang akan mereka jalankan. Dan di sini rupanya sang istri tidak mengetahui bahwa Oleg yang sudah berumur harus kembali ditugaskan. Saat pulang ke rumah, jelas sang istri marah karena sikap Oleg yang tidak terbuka. Шишников аваз нашел. Я буду жить на свете, не называлась. Sementara di pusat komando, Panglima Angkatan Udara Rusia dan petinggi militer pemerintah Suriah mengadakan pertemuan. Mereka sedang merencanakan akan menyerang sebuah tempat di mana para teroris berada. Lalu tidak lama kemudian, Mayor Zakharov datang ke sana. Dia diberitahu jika para teroris sedang mengembangkan senjata kimia, di mana hal itu akan menyebabkan banyaknya warga sipil menjadi korban. Jika tidak segera dihentikan, maka organisasi pertahanan sipil Suriah akan menyalahkan pasukan ini. Berdasarkan informasi dari informan, pemimpin kelompok teroris akan mengadakan pertemuan di sebuah hotel terbengkalai di bagian utara Takuya. Dalam melaksanakan serangan nanti, tim pesawat pembom Oleg dan Muropyov juga disiapkan untuk membombardir markas teroris. Sementara itu, para teroris mengadakan pertemuan. Tidak jauh dari sana juga terlihat Mayor Zakharov dan pasukannya juga sudah berada di sana.
Mereka berada di sana dengan membagi tim sniper, tim drone, tim penyerbu, dan juga tim yang standby di titik penjemputan. Melalui kamera drone dan juga teleskop sniper, tampak target sasaran mereka sudah tiba di sana. Ketika bertemu dengan anak buahnya, tampak jelas dengan kejam dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh para warga sipil yang tak berdaya. بریم جلو رفقای پرنده شناس. پرنده منو بگو. فکر کنم راضی بشید. یه غربی ما نشون بدید. اینجا آماده شد. از سوارکار به کمک شد. اونجا چه؟ Mayor Zakharov yang menyaksikan itu dari kejauhan meminta anak buahnya menahan diri dan tetap sesuai rencana. Di dalam terlihat mereka memiliki laboratorium untuk membuat senjata kimia dan juga membuat persenjataan berat seperti bom dan artileri. Tidak lama kemudian, anak buah Mayor Zakharov memberikan laporan jika beberapa kendaraan berkonvoi datang ke sana. Terhitung ada 9 kendaraan dan beberapa dilengkapi dengan senjata berat. Konvoi kendaraan itu adalah pihak Amerika yang dipimpin oleh Nick Palmer. Rupanya mereka akan mengadakan pertemuan dengan para teroris. Melihat itu, Zakharov memerintahkan pasukannya untuk segera bergerak melakukan serangan. Dengan bersenjatakan lengkap dan taktik yang mereka miliki, war pun dimulai. انجام شد. Panglima yang menerima laporan jika Mayor Padim dan pasukannya berhasil melaksanakan misi. Ia pun memerintahkan untuk segera lepas landas dan membombardir markas teroris. Sementara itu, Nick Palmer dan pasukannya yang masih bertahan mengatakan bahwa dia yakin yang menyerang adalah pasukan Rusia. Dia kemudian mengatakan kita punya waktu 10 menit sebelum pesawat pembom Rusia menghancurkan tempat ini. Untuk itu segeralah ambil dan bawa jenazah para pasukan. Bill, Jim. Sementara itu terlihat Oleg dan Muropyov sudah mendekati target sasaran. Setelah sudah dalam posisi, فرمانده به محل عمل. Sementara itu, Panglima kembali menerima informasi dari pihak Suriah jika teroris memiliki peluncur rudal portable dan perkiraan lokasi tempat peluncur rudal portable itu juga sudah mereka ketahui. Panglima meminta Mayor Vadim untuk memeriksa lokasinya. اینا مختصات نقاط احتمالی سامانه‌های موشک اندازشون. Di saat yang sama, Oleg yang bersama rekan-rekannya ditemui oleh kawan lama bernama Kolonel Linkov. Linkov adalah sahabat Oleg yang bersama-sama masuk ke Akademi Angkatan Udara. Setelah Linkov pergi, Oleg memberitahu rekannya jika Linkov adalah pilot yang hebat, namun kakinya terluka di Georgia pada tahun 2008 hingga sejak saat itu dia tak pernah lagi terbang dan memilih untuk berkebun bakung. Kembali ke Nick, dia menerima laporan jika pihak Rusia sudah mengetahui operasi mereka selanjutnya. Tapi di sini Nick tidak kaget dan memilih untuk menjalankan rencana B, di mana ia akan memindahkan rudal tersebut ke perbatasan Turki lalu membuat jebakan untuk pasukan Rusia. Красивое на востоке. Это закат. Di pangkalan udara, Mayor Padim dan rekannya datang menemui Oleg dan Muropyov. Dia memberitahu Oleg berdasarkan info intelijen mereka telah mengetahui lokasi peluncur rudal.
Untuk itu dia meminta Oleg untuk menyiapkan pesawat dan bom untuk menghancurkan peluncur rudal tersebut. اصل قضیه اینه که هدف با مرز ترکیه همش Singkat cerita, 2 pesawat pembom pun lepas landas dari pangkalan dan terbang menuju ke perbatasan Turki. Namun di sana mata-mata Nick melihat itu lalu memberikan laporan kepada Nick jika pesawat Rusia sudah lepas landas. Mendengar itu, Nick meminta untuk menghentikan kendaraan peluncur rudal dan berbicara dengan Musa, komandan teroris. Dia mengatakan dia telah menerima informasi jika pasukan pemerintah Suriah mengikuti mereka. Untuk itu, dia meminta peluncur rudal tersebut untuk beralih rute perjalanan menuju perbatasan Turki. Setelah peluncur rudal pergi, dia menghubungi seseorang dan mengatakan untuk menyiapkan rencana nomor 1. Sementara pasukan Rusia yang melihat peluncur rudal itu pergi menuju ke perbatasan Turki, mereka langsung memberitahukan hal itu kepada Oleg dan tim. کجا میرن؟ میرن تو ترکیه. Mendengar itu, Oleg kemudian meminta pesawat satunya untuk tetap pergi ke lokasi rencana sebelumnya. Sementara dia dan Muropyov akan pergi mengejar peluncur rudal tersebut. محدوده عملیاتی رسیدیم تو مسیر 92 هستیم وارد Dia kemudian meminta titik koordinat lokasi tujuan kepada pasukan pengintai. Titik koordinat pun diberikan dan pesawat langsung menuju ke sana. شاهد زمان از دست میدیم Setibanya di sana, Muropyov akhirnya berhasil melihat target sasaran. Dan ketika target sasaran sudah di depan mata, محل رو ترک کرد setelah berhasil menghancurkan target mereka, dengan segera beliau putar balik untuk pulang. Lalu tidak lama, تحویل صاحبش شد ya mereka harus ditembak oleh pesawat jet Turki. باش یه راکت سمت شما زدن Снимай! Akibat diberondong peluru, Oleg pun harus innalillahi. Стреляйте! Убейте эту свинью наконец! Pihak musuh yang melihatnya langsung datang ke sana dan bersorak-sorak gembira. Sementara Muropyov yang selamat dengan segera pergi melarikan diri karena terlihat pihak musuh. Di sana, Menteri Pertahanan Rusia menerima laporan jika misi berhasil dilaksanakan beberapa kilometer dari perbatasan Turki. Namun sayangnya, pesawat berhasil ditembak jatuh oleh rudal udara Turki. Dan sang pilot jatuh di wilayah yang dikuasai oleh organisasi teroris Al-Qaeda. Kemudian, sang menteri langsung mengutus tim evakuasi untuk mencari keberadaan Muropyov. Sedangkan Muropyov dia mencoba menghubungi pangkalan udara dengan alat komunikasi darurat. Ia terus mencoba namun tak ada jawaban. Lalu tiba-tiba Musa menjawabnya menggunakan alat komunikasi darurat yang mereka ambil dari Oleg. Dia diminta untuk menyerah, namun Muropyov bersikeras tidak akan menyerah dan dia pun beranjak pergi. سلام برادر Lalu tidak lama kemudian Nick Palmer datang ke sana. Muropyov akhirnya harus terhenti karena sudah berada di ujung tebing. Sementara pihak musuh sudah berada tidak jauh dari belakangnya. Karena tidak ada jalan lain, Muropyov pun harus bersembunyi di bawah tebing, sementara musuh berada di atasnya. Dalam keadaan terdesak, tidak lama kemudian tim penyelamat Rusia datang ke sana dan langsung melepaskan tembakan. سیمیان با شماره 3 بپر بیرون سیمیان کن شد سیمیان
Dalam konferensi pers, Menteri Pertahanan mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari radar pangkalan Keminim, rupanya pesawat tempur Turki menyerang dari wilayah udara Suriah dan jelas Turki sudah melanggar hukum internasional antar negara. Lalu seorang jurnalis mengatakan pemerintah Turki mengkonfirmasi jika militer Turki sudah meminta pesawat Rusia untuk meninggalkan wilayah udaranya. Namun pesawat Rusia berada di wilayahnya lebih dari 10 detik, makanya mereka menembak jatuh. Namun berdasarkan informasi yang diterima, jika pesawat Rusia berada di wilayah udara mereka hanya selama 7 detik. Dalam 7 detik jangkauan penerbangan, pesawat F-16 Turki dari pangkalan udara datang dan menembak jatuh. Mereka curiga kemungkinan ada sebuah rencana penyergapan. Di saat yang sama, Galena tengah melihat berita tentang pesawat Rusia yang ditembak jatuh di wilayah udara Suriah. Namun diketahui para pilot berhasil melontar keluar dan kini masih dalam pencarian. Dengan cemas, Galena pun langsung menghubungi atasan Oleg. Dan ya, sang atasan hanya meminta Galena untuk bersabar dulu karena tim penyelamat masih dalam pencarian. Kembali ke Nick, di sana Musa menemuinya dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Muropyov di depan massa untuk membuat teror. Selanjutnya, mereka meminta izin kepada Panglima untuk melakukan pemboman besar-besaran dan beragam dengan bantuan angkatan udara di wilayah yang berdekatan. Muropyov yang berada di tempat aman, dia mencoba mengobati luka tembak di kakinya. Setelah itu, ia menghubungi ponsel Linkop, namun Linkop tak mendengarnya karena sedang menonton berita TV. Dia kemudian mengirim pesan kepada istrinya jika dia baik-baik saja. Dia membohongi istrinya karena dia tak mau membuat istrinya panik. Dia kemudian kembali menghubungi Linkop dan akhirnya tersambung. Dia memberitahunya jika dia masih hidup dan kini sedang bersembunyi dari kejaran para musuh. Pada kesempatan itu juga, dia memberitahu lokasinya dan juga tentang Oleg yang sudah tewas. Dari informasi itu, Menteri Pertahanan diberikan laporan dan tim siap untuk melaksanakan operasi penyelamatan dengan bantuan Angkatan Darat dari Suriah. Sementara itu di kediamannya, Galena kedatangan tamu yang tak dia inginkan. Dia diberitahu jika Oleg telah gugur dalam tugas. Putrinya yang mendengar percakapan itu tentu saja langsung menangis. Kembali ke Suriah, terlihat pihak musuh semakin banyak berdatangan untuk mencari Muropyov. Panglima Angkatan Udara yang meminta izin untuk melakukan operasi penyelamatan langsung diizinkan oleh Menteri Pertahanan. دشمن که نشنده از باند پروازی بلند شد. Setelah berhasil diselamatkan, dia pun langsung menghubungi istrinya dan mengatakan, منم خیلی خیلی دوست دارم. Sementara itu, Menteri Pertahanan menemui keluarga Oleg dan berkenalan dengan anak-anaknya. Menhan menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Letnan Oleg. Dia pun mengajak keluarga Oleg untuk menjemput. Galena pun harus legowo karena beliau sadar bahwa sejatinya tidak harus berlebihan dalam kehilangan seseorang. Dikarenakan seseorang bukanlah milik kita seutuhnya, melainkan milik Sang Pencipta yang bisa diambil kapan saja termasuk kita. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.